Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'i Fahmi. Nama saya Indria Disandra. Kami dari program studi perbankan syariah semester 4 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syarif bin Samers. Baiklah, video ini akan membahas tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang pernapasan penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis gugus tugas penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 24 Juni 2020 adalah 47.896 orang dengan jumlah kematian 2.535 orang. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu yang pertama diare, yang kedua sakit kepala, yang ketiga konjungtivitis, yang keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, yang selanjutnya ruam di kulit. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Baiklah, untuk pengobatan infeksi virus corona, tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, mengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala virus corona. Contohnya yang pertama adalah minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat. Yang keempat, perbanyak asupan cairan tubuh. Yang kelima adalah jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Dan khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganan akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujukkan ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan pertama adalah isolasi, yang kedua adalah serial foto toraks sesuai indikasi, yang ketiga terapi simptomatik, yang keempat adalah terapi cairan, yang kelima adalah ventilator mekanik atau bila gagal nafas, yang keenam adalah bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Siapa saja yang berisiko mengurungkan COVID-19? Orang yang tinggal atau bepergian daerah mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin. Untung mereka yang selamat adalah orang-orang dalam 14 hari sebelum muncul melakukan perjalanan dari negara terjangkit.
atau yang berhubungan erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien itu tertular COVID-19. Dan pertanyaannya lagi, manakah yang lebih rentan terhadap coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Jawabannya adalah tidak ada batasan usia orang-orang yang dapat menentang oleh coronavirus ini yang disebut COVID-19. Namun orang lebih tua dan orang-orang yang kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, dan tekanan darah tinggi lebih rentan untuk menyembuhkan penyakit parah. Yang pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana membedakan antara infeksi COVID-19 dengan virus influenza biasa. Orang yang mengidap COVID-19 dan influenza akan menghilangkan infeksi saluran pernapasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Meskipun gejalanya sama, tapi menyebabkan virus corona berbeda. Jadi kita sulit mengatasi masing-masing penyakit tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.